Ya, shalom, selamat malam semua. Kembali lagi ketemu dengan saya, Doni Tutimu, dan sebentar akan bergabung dengan saya, rekan saya, yaitu Gunawan Hartono. Kami kembali lagi dengan Geeks Corner. Geeks Corner adalah God is Good Corner, dan God is Good Corner ini bertopik atau lebih banyak membahas tentang bagaimana melihat kebaikan Allah Alkitab. Sebab kita seringkali mengatakan Tuhan itu baik, tetapi persoalannya adalah konsekuensi logis dari kebaikan Tuhan itu seringkali tidak terlihat dalam pemikiran teologi kita. Dan mohon maaf kami cukup lama absen sebab cukup ada kesibukan, dan yang terakhir kami berdua ada seminar Reading Bible as a Story. Reading Bible as a Story adalah istilah Gunawan adalah operating system. Bagaimana kita melihat sesuatu dari Alkitab, termasuk tema besar yang kita bahas dari beberapa topik Geeks Corner. Sudah bergabung dengan saya, Gunawan. Ya, Gun, bisa terdengar dengan jelas? Suara saya masuk? Masuk. Oke, berarti Masuk. aman. Masuk. Suaranya Oke. Kodo ini kecil sekali. Oh, kecil sekali suara. Di saya loh. Sebentar. Nggak tahu yang di lain. Kalau suaraku jelas? Sangat jelas. Sebentar. Atau saya perlu ganti headset? Kalau suara saya Belum gitu lebih gini. Enggak juga. Sama saja. Masih bisa dengar sih. Kalau begini, Aku coba pakai. kalau gini kurang jelas. Enggak, tadi jelas kok. Sebentar. Nggak tahu, ini mungkin karena pengalaman pertama. Pengalaman pertama pakai Bluetooth. Enggak lah. Pokoknya bisa kedengaran jelas. Ya, oke. Ya, semoga Anda bisa tolong diinfo kalau kurang jelas. Tapi kami sempat lama berhenti, saya sih sebenarnya dengan segala kesibukan, dan kami terakhir dengan Reading Bible as a Story, juga bicara tentang the violence of God. Nah, hari ini adalah kita membahas the last chapter of the Bible, sekaligus the last chapter of Geeks Corner gitu ya. Jadi pasal terakhir dari Alkitab, jadi buku terakhir dari Alkitab, dan mungkin kami juga akan nutup 2022 dengan Revelation sebagai pembahasan terakhir dari Geeks Corner. Tetapi pembahasan tema-tema besarnya sudah kami lepas, tetapi ada pemikiran bagaimana semacam behind the screen ya, pemikiran-pemikiran kita secara lebih detail mungkin untuk setiap tema-tema yang sudah disampaikan. Tetapi istilahnya kurikulumnya sudah selesai, istilahnya tema-temanya udah selesai, kurikulumnya sudah selesai, tinggal pemikiran-pemikirannya itu yang perlu digali lebih jauh. Terima kasih buat semua teman-teman. Nah, hari ini kita akan langsung masuk ke Revelation, kitab Wahyu, dan temanya di sana The Holy War of the Lamb. Jadi perang sucinya sang anak domba Allah. Nah, menurut saya sebelum kita maju lebih jauh, kitab Wahyu adalah kitab, saya tulis di pendahuluan saya, adalah kitab yang seringkali disalahpahami, terutama oleh kita yang kaum awam gitu ya, kaum awam, teman-teman karismatik Pentakosta terutama, memandang kitab Wahyu benar-benar sebagai end times dalam arti kiamat gitu ya. Kiamat sebelum semuanya hancur dan kemudian diperbarui ulang. Jadi ada gempanya, ada pembunuhannya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi seakan-akan kalau dilihat seperti yang kita bahas yang lalu tentang adanya pemahaman dikotomi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah perjanjian lama terkesan begitu kejam, Allah
perjanjian lama terkesan begitu pemarah, mudah tersinggung, moody istilahnya. Kalau lagi senang, baik banget gitu ya. Tapi kalau kalau lagi puitisnya muncul gitu ya, Kidung Anggung, Amsal gitu, nubuatan-nubuatan beberapa nabi itu kelihatannya sangat mempesona gitu ya. Betapa aku rindu mengembalikan engkau, hai Efraim gitu ya. Tetapi kemudian ada saatnya moodnya Tuhan lagi nggak genah, nggak benar, dan kemudian aku akan memusnahkan ini dan itu. Tapi waktu masuk perjanjian baru, kita menemukan Allah yang berbeda. Allah dalam Yesus Kristus begitu pengasih, penyayang, murah hati gitu ya, tidak sombong. Dan kita lebih gampang pada akhirnya mencintai Yesus daripada mencintai Bapa gitu ya. Tetapi ketika ditutup dengan kitab Wahyu, kita menemukan bahwa Yesus yang kita pikir pemaik, penyayang tadi ternyata nggak terlalu penyayang gitu ya. Tapi sebelum mulai kira-kira bagaimana sih melihat kitab Wahyu ini? Bagaimana kita memandang kitab Wahyu ini? Tolong beri penjelasan, beri pencerahan. Silakan, Gun. Sebentar, suaramu di aku apa hilang gitu ya? Shalom Pak Probo, mohon maaf. Apa di saya saja mungkin tolong ada yang bisa ngasih feedback gitu ya supaya kami berdua tahu apa yang terjadi. Apakah suara Pak Gun jelas ataukah hanya di saya saja? Coba. Hanya di aku. Oh, di saya. Oke, kalau gitu. Sebentar. Di saya juga suara Pak Gun hilang. Oke. Ya. Oke, thank you feedbacknya. Ya, suara Pak Gun hilang, tidak dengar. Oh iya, keluar aja dulu, masuk. Oke. Ya. Coba Pak Gun keluar, nanti saya kemudian add lagi. Terima kasih buat feedbacknya. Jadi saya setuju dengan Walter Brueggemann ya. Walter Brueggemann kemudian berkata, ketika kita melihat sebuah revelation, ketika kita melihat bahwa Alkitab sebagai sebuah revelation, sebuah pewahyuan, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita perlu mengerti ada yang namanya interpretasi. Maka interpretasi menjadi penting. Seringkali kita menganggap bahwa revelation sebagai sebuah konklusi yang sudah sangat jelas menurut Walter Brueggemann. Jadi seringkali kita menganggap bahwa ini suaranya terdengar. Oke. Ya. Walter Brueggemann berkata, seringkali ketika kita bicara soal revelation, pewahyuan, kita beranggap bahwa pewahyuan adalah sebuah kesimpulan yang sangat jelas. Padahal yang disebut dengan pewahyuan tetap membutuhkan sebuah interpretasi. Oleh sebab itu, silakan Gun, pertanyaan yang tadi. Ya, maaf tadi sempat ada trouble karena saya ganti headset ya. Oke. Menjawab pertanyaan tentang apa yang dikemukakan oleh Kodoni tadi tentang kitab Wahyu, dan tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Kodoni, ya memang sebenarnya kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang banyak disalahpahami ya oleh orang Kristen modern, karena banyak orang memandang bahwa kitab Wahyu ini adalah semacam kitab yang meramalkan tentang kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di akhir zaman atau menjelang kiamat, kalau konsepnya masih pegang kiamat atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Padahal sebenarnya bahwa kitab Wahyu ini, kalau kita belajar sedikit di dalam teologi, adalah kitab yang ditulis dengan atau jenis tulisan yang disebut sebagai apokaliptik. Ya, apokaliptik. Apa yang dimaksud dengan apokaliptik? Apokaliptik adalah sebuah jenis sastra nubuatan, kenabian, yang tujuannya adalah menguatkan
menguatkan orang-orang percaya atau menguatkan umat Allah ketika umat Allah itu ada di dalam masa-masa yang sulit. Itu tujuan daripada apokaliptik atau sastra apokaliptik. Sehingga kalau kita memandangnya kitab Wahyu sebagai genre apokaliptik, maka sebenarnya kitab Wahyu tidak memprediksi sebenarnya hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, yang seperti secara populer banyak dipegang oleh orang-orang. Tapi sebenarnya kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab yang menguatkan iman orang percaya, dan sesuai dengan judulnya sebenarnya ada The Revelation of Jesus Christ, yang bisa diartikan menurut saya dua, yaitu pewahyuan yang berasal dari Yesus Kristus atau pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan kata pewahyuan apokaliptik diambil dari kata apokalupso, yang artinya adalah membuka selubung, unveil, sesuatu yang dulunya tidak terlihat atau sesuatu yang samar-samar dijadikan jelas, dijadikan terang. Itulah disebut sebagai revelation, reveal dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kitab Wahyu tujuannya sederhana, ada to reveal Jesus Christ, membuat Yesus Kristus itu menjadi semakin jelas, menjadikan Yesus Kristus itu menjadi semakin terang. Karena sebenarnya menurut saya Yesus itu sudah terang gitu ya, di gospel itu sudah terang. Tapi sekarang kitab Wahyu harusnya seperti di spotlight gitu, dijadikan lebih terang, terutama di masa-masa darkness, di masa-masa kegelapan, di masa-masa di mana ketika umat Allah mengalami suffering, mengalami penderitaan, mungkin saja pandangan mereka, perspektif mereka tentang Tuhan itu agak terdistorsi, agak kacau, agak mengalami pemburaman. Nah, disinilah revelation of Jesus Christ, pewahyuan tentang Kristus itu diperlukan bagi umat Allah. Kurang lebih seperti itu, Kodon, tentang kitab Wahyu. Jadi bisa saya sedikit menyamakan dengan suratan Ibrani misalnya. Surat Ibrani kan terjadi ketika beberapa orang Kristen Mesianik lah istilahnya kita sekarang ya. Orang Kristen Mesianik yang kemudian ketika mengalami aniaya, sebab hari itu orang Yahudi mendapat privilege. Privilege-nya adalah tidak perlu menyembah kaisar sebagai dewa kan. Sebab Yahudi yang sangat liturgi, sangat teokratis, sehingga identitas bangsa itu adalah pada agama, sehingga kemudian mereka diberi privilege oleh kerajaan Roma. Mereka tidak perlu menyembah kaisar sebagai dewa, sebab mereka hanya akan menyembah Yahweh sebagai dewa. Tetapi ketika tiba-tiba orang Yahudi beberapa mengatakan bahwa Kristen itu istilahnya bukan bagian dari Mesianik sebenarnya, maka privilege itu kemudian dicabut, dan ketika dicabut terjadi penganiayaan mula-mula Kristen Mesianik, istilahnya Kristen Yahudi, sehingga mereka berpikir untuk kembali ke istilahnya kembali ke kepercayaan lama, ke Yahudi, ke agama Yahudi. Sehingga penulis kitab surat Yahudi kemudian harus mengingatkan bahwa Yesus itu lebih besar daripada nabi-nabi, Yesus lebih besar daripada persembahan, Yesus lebih besar daripada Musa, Yesus lebih besar dari Harun. Apakah kemudian kita bisa melihat seperti itu tema atau konteks kitab Wahyu seperti itu, Kak Kun? Ya, tema dan konteks kitab-kitab di dalam Alkitab kurang lebih sama sebenarnya. Kalau kita membaca bukan hanya Ibrani, bukannya Wahyu, tetapi misalnya suratan Petrus, misalnya 1 Petrus yang memang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang waktu itu mengalami himpitan, mengalami hambatan, mengalami suffering. Tetapi yang menjadi mungkin lebih sulit, misalnya tadi Kodon bicara tentang surat Ibrani, yang menjadikan kitab Wahyu menjadi lebih sulit adalah selain bahwa kitab Wahyu banyak sekali mengquote kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, dan itu yang sebenarnya juga dilakukan oleh kitab Ibrani, tetapi menjadi lebih sulit karena kitab Wahyu menggunakan bahasa-bahasa simbol yang sangat banyak, sedangkan kitab Ibrani lebih, menurut saya karena itu letters, lebih lugas, begitu, lebih terang, lebih jelas, sementara kitab Wahyu ini penuh dengan simbol, misalnya ada banyak naga di situ, kemudian ada semacam hujan es, ada semacam ada dikatakan misalnya nabi palsu itu seperti anak domba yang bicaranya seperti naga gitu. Saya boleh katakan bahwa kitab Wahyu dari awal sampai dengan akhir itu ada semuanya adalah simbol, dan itu menjadi lebih sulit bagi kita orang Kristen yang
nggak pernah baca Alkitab begitu, terutama PL ya. Yang kedua, ngerti pun PL belum tentu bisa memahami apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. That's a difficulties ya ketika kita membaca kitab Wahyu. Iya, wah menarik ini. Berarti Wahyu nggak bisa dibaca literal dong ya. Mungkin pengertian literal ya. Kalau ngajar selalu membedakan antara hurufiah dan harafiah gitu ya. Harafiah artinya adalah literal. Literal artinya buat saya adalah membaca sesuai dengan genrenya. Jadi kalau itu adalah kitab puisi, bacalah dengan sebagai kitab puisi. Kalau itu surat, bacalah dengan surat gitu ya. Mungkin tadi saya katakan kitab Wahyu nggak bisa dibaca sebagai letterlux gitu, sebagai hurufiah. Gitu ya. Sesuatu yang maksudnya soalnya saya pernah ngajar dan ada satu jemaat yang buat saya it's surprise for me gitu, karena ada satu jemaat yang baca kitab Wahyu dan nanya, Pak, betul ya nanti di akhir zaman tuh ada naga ya Pak ya? Hah? Saya katakan no, saya katakan enggak. Tapi saya agak terkejut karena ada jemaat yang membaca kitab Wahyu sedemikian begitu, betul-betul secara hurufiah ya, bukan harafiah. Iya, kemudian kita kemudian langsung masuk bahwa memang kita sudah konsisten beberapa topik belakangan tentang the non-violence. Kalau Allah yang berelasi, Allah yang mengundang seseorang untuk masuk dengan dalam relationship dengan Dia, maka salah satu konsekuensi adalah Allah itu akan tidak memaksa, kemudian Allah tidak akan menggunakan kekerasan, gitu ya. Tetapi dalam kitab Wahyu bukankah terutama, tadi saya katakan di pendahuluan Gun, bahwa menemukan Yesus yang begitu baik, begitu sabar, begitu bersedia menderita, tetapi kemudian kita menemukan, wow, inilah Yesus yang berbeda. Dan kalau pakai topik tadi bilang, Yesus yang dibuat terang, jangan-jangan this is the real Jesus, this is the real Jesus. Oke? Makanya ada istilah Yesus pertama datang sebagai juru selamat, tetapi Yesus yang kedua datang sebagai raja yang menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan, tapi yang kedua semua yang melawan dibabat habis. Sebab kita melihat itu dalam kitab Wahyu. Gimana ini dong kalau itu? Iya, kalau kita ingat ada satu ayat di kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Menurut saya berarti pandangan yang semacam itu yang membuat duo Jesus gitu ya, Yesus yang ada dua gitu ya. Menurut saya adalah pandangan yang tidak konsisten dengan apa yang tapi siapa tahu Yesusnya ngempet aja. Mohon maaf kalau dipotong. Jadi waktu disalib dalam hati, awas lu ya. Tunggu akhir zaman ya. Itu yang saya kira walaupun ini joke, tapi mungkin ada banyak orang Kristen yang secara sadar atau tidak sadar memegang pandangan semacam itu. Jadi tahan aja dulu, orang Kristen dianiaya, tahan aja dulu, orang Kristen dibatasi, tahan aja dulu. Nanti kalau akhir zaman terjadi, dia datang sebagai hakim, rasakan kalian semua. Ya, tapi kan penafsiran itu kan di kitab Wahyu ada ketika orang-orang suci berkata, berapa lama lagi kami harus menanti pembalasan terhadap darah kami yang tertumpah. Ya kan, kita ini nyabar-nyabarin aja sebenarnya. Kita ini lagi ngelus dada sebenarnya. Lagi ngelus dada. Ya. Oke. Makanya yang jadi masalah bukan apa yang tertulis sebenarnya, tetapi bagaimana lensa kita melihat apa yang tertulis. Menurut saya itu ya. Jadi perspektif sama seperti ayat yang sudah sering kita pakai contoh kalau kita ngajar hermeneutik misalnya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kau menumpukan bara api di atas kepala orang yang dalam tanda kutip menjadi musuh kita. Ya, ayat itu memang ada, memang seperti itu, dan tulisannya memang bara api di atas kepala. Tetapi jadi masalah adalah bukan masalah bara apinya diganti bara es atau ada kesalahan teks di situ, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat, bagaimana kita
menafsirkan daripada apa yang tertulis itu gitu. Nah, jadi menurut saya lensanya saja atau paradigmanya yang harus diganti tentang bagaimana kita membaca kitab Wahyu. Misalnya tadi saya ingat Kode tadi bicara tentang para martir itu kalau nggak salah di Wahyu pasal 6 ayat ke-9 misalnya. Saya akan mencoba misalnya dari sini dulu ya, misalnya bagaimana kita mencoba untuk melihat ayat ini. Dikatakan Wahyu 6 ayat 9 saya baca, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, kemudian di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Memang kalau dibacanya seperti itu, seperti ini, dan dengan masih menggunakan lensa yang lama, maka kita akan melihat, oh ya, seakan-akan para martir ini sakit hati juga ya mereka, jadi seakan-akan mereka dibunuh gitu. Mereka sakit hati gitu, para martir ini sakit hati gitu kan. Terus ngomongnya gini, kapan kamu bales dong gitu kan, kamu kan udah mati dibunuh, kapan musuh-musuh kami tuh dislain, dibunuh juga. Come on, mari kita berpikir, apakah itu spirit yang ada di para martir? Apakah itu yang ada misalnya ketika kita membaca kesaksian para martir misalnya? Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesus Kristus sendiri, yang menurut saya adalah martir pertama di dalam perjanjian baru yang mewakili New Covenant, ketika dia ada di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus sebagai martir pertama di dalam gereja mengikuti jejak daripada Kristus yang mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan contoh itu sangat banyak di dalam konteks misalnya para martir modern. Semua martir memiliki compassion yang sama, love yang sama, kasih yang sama. Dan menurut saya agak aneh kemudian ketika mereka meninggal, roh mereka tiba-tiba menjadi arwah penasaran begitu buat saya di dalam Wahyu yang kemudian mengatakan balaskan kepada kami. Jadi menurut saya kalau kita membaca ayat ini dengan perspektif seperti tadi, menurut saya ada benturan, justru ada benturan dengan pewahyuan apa yang berusaha Alkitab ajarkan kepada kita tentang Kristus dan ajarannya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita membaca misalnya kitab Wahyu pasal 6, misalnya ayatnya yang ke-9 dan ayat ke-10 misalnya. Nah, oke, misalnya ayat ke-10 saya membacanya begini Gordon sekarang. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi. Nah, kata menghakimi kita sudah bahas beberapa kali bahwa kata menghakimi, justice, itu ada dua di dalam secara konteks, secara keseluruhan. Apakah keadilan yang bersifat menghukum, punitive justice, atau keadilan yang bersifat merestorasi, yang kita sebut sebagai restorative justice. Selama ini, justice di dalam pandangan orang modern itu lebih bersifat menghukum, begitu. Oleh karena itu, setiap kali kita membaca kata keadilan, mengadili misalnya, di dalam benak kita selalu muncul penghukuman. Pengadilan dan penghukuman. Membawa hukuman, ya. Nah, kita sudah bahas di beberapa kesempatan. Misalnya saya ingat membahasnya di dalam Zoom saya Healing the Gospel, bahwa di dalam Alkitab justice yang dimiliki Tuhan bukan di dalam Kristus, bukan punitive justice, tapi restorative justice. Keadilan yang memulihkan, keadilan yang memberikan hak yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin terampas haknya. Itulah restorative justice. Sehingga ketika saya membaca misalnya Wahyu 6 ayat yang ke-10 ketika berbicara mengapa engkau tidak menghakimi misalnya, saya tidak mengatakan bahwa para martir ini meminta Tuhan membalaskan atau menghukum musuh-musuh mereka, tetapi hanya memulihkan saja state, image atau pemikiran orang tentang mereka. Misalnya ini digaungkan atau diekokan kembali dengan kata-kata tidak membalaskan misalnya. Saya berusaha cek kata membalaskan, avengers di dalam bahasa Inggrisnya, terambil dari bahasa Yunani ekdikeo. Kata ekdikeo sebenarnya berarti dua, memang bisa berarti punish, misal membalas, seperti yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita, tapi ekdikeo bisa berarti sebenarnya membenarkan, vindicate.
Dan membenarkan berarti menurut saya seperti ini kalau gambaran saya. Sesuatu yang dipandang salah kemudian dikembalikan lagi image yang benar seperti apa. Jadi menurut saya apa yang didoakan atau dimintakan, dimohonkan oleh jiwa para martir ini bukan balas dendam sebenarnya. Darah ganti darah, bukan penumpahan darah seperti itu. Tapi sebenarnya mereka meminta kepada Allah pada waktu itu untuk membukakan, reveal bahwa mereka mati itu bukan seperti bukan dalam pengertian kekalahan atau bukan arti seorang penjahat, karena waktu itu orang Kristen dianggap sebagai penjahat ya. Maksudnya vindicate, menyatakan bahwa kematian mereka dan jalan yang mereka pilih sesuai mengikuti ajaran Kristus adalah benar, that's true, itu benar dan itu tidaklah salah. Menurut saya kita harus membaca seperti itu, Gordon, misalnya. Salah satu ayat saja yang ada di dalam kitab Wahyu. Iya, dari mana? Mungkin salah satu pertanyaan jadi mundur sedikit. Pertanyaan mendasar adalah bahwa ketika kita berkata seharusnya pengertian-pengertian ini tidak bisa diterima sebab kita akan menemukan kontradiksi dari pesan yang coba disampaikan. Tapi dari mana saya tahu bahwa itu adalah sebuah kontradiksi? Dalam arti jangan-jangan inilah, sebab selama ini kan orang memahami begini Kun, bahwa jangan-jangan inilah maksud sesungguhnya. Jadi seperti Tuhan hanya kedatangan Kristus di muka bumi dengan kasih, itu hanya seperti memberi kesempatan. Siapa yang mau bertobat, it's okay. Tetapi kamu tidak mau bertobat, this is the real deal, istilahnya. Inilah sesungguhnya cara Tuhan berurusan dengan manusia, gitu loh. Atau berurusan dengan dosa, dengan dunia yang rusak dan dunia yang hancur. Dari mana saya tahu bahwa ini bukan maksud, inilah maksud sesungguhnya, yang coba dibawa Tuhan di muka bumi, atau ini bukan yang kamu pikir sama ini salah, sebab maksud sesungguhnya ya yang ditampilkan Kristus itu tadi, mungkin sekedar refresh bagi yang mungkin tidak mengikut, atau sebuah penekanan bahwa ini kita percaya ini salah, pemahaman atau tafsiran itu salah sebab kontradiksi dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Tapi jangan-jangan kedatangan Yesus yang pertama, istilah kita, kedatangan Yesus pertama, jangan-jangan itulah istilahnya kamuflasenya dan bukan maksud sesungguhnya. Dari mana saya tahu itu? Di dalam menafsir Alkitab itu adalah satu prinsip yang diajarkan ada begini, bahwa bagian Alkitab yang jelas itu harus menafsirkan bagian Alkitab yang dianggap kurang jelas atau tidak jelas, atau sebuah bagian Alkitab yang clear, yang statementnya istilahnya tidak usah ditafsir, kita udah jelas, itu menafsirkan hal-hal yang sulit misalnya. Misalnya kenapa tadi saya mengatakan bahwa pembacaan Wahyu 6 ayat 9 dan 10 itu tidak tepat, menurut saya kurang tepat selama ini kalau ini diartikan sebagai pembalasan dendam. Karena doktrin atau ajaran atau bagian Alkitab yang lebih jelas, yang menjelaskan tentang ajaran Kristus adalah kasih, pengampunan. Dan di dalam bagian Alkitab yang lain, misalnya tadi seperti saya kutip, misalnya di dalam Ibrani tentang Yesus, dikatakan Yesus Kristus tidak pernah mengubah ajarannya dia, bahwa dia tetap adalah sama sekarang, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan di dalam kitab Wahyu sendiri, kalau kita baca misalnya secara lebih detail, secara lebih teliti, ayat demi ayat, kita akan menemukan bahwa di dalam kitab Wahyu sendiri tidak, tidak semuanya diwarnai dengan violence gitu loh. Ada bagian-bagian lain yang kalau kita baca misalnya, itu ternyata ini nggak non-violence. Dan ingat bahwa kitab Wahyu adalah difficult book loh ya. Kitab Wahyu itu simbolik lah ya. Sehingga menurut saya simbolik, misterius, yang hidden ini harus dibaca dengan sesuatu yang lebih jelas misalnya. Misalnya apakah betul bahwa pembalasan itu adalah misalnya peperangan yang Gordon katakan di story-nya, di IG-nya Gordon, di flyer-nya Gordon. Apakah peperangan? Apakah betul-betul peperangan yang terjadi? Walaupun saya tahu misalnya Hollins Day, Tim Lahai, misalnya dalam novelnya yang terkenal Left Behind, misalnya ada banyak mengajarkan bahwa ya betul di akhir zaman akan ada peperangan yang disebut bahkan Perang Dunia yang ketiga waktu itu ya.
Tapi apakah betul war-nya itu adalah war? Karena kitab Wahyu kembali lagi adalah kitab simbolik yang semuanya harus ditafsir secara simbolik menurut saya. Iya, sebelum saya ngejar yang war itu tadi, yang perang tadi. Gini, apakah memang balik lagi? Apakah memang ada secara jelas berbicara bahwa motif dari kitab Wahyu adalah kasih, motif dari kitab Wahyu adalah redemption, motif dari kitab Wahyu adalah the goodness of God, motif dari kitab Wahyu adalah Allah yang kembali lagi reveal his love, menyatakan kasihnya kepada kita. Apakah ada sehingga kita kemudian bisa menunjuk ini loh, kalau kamu baca kitab Wahyu berarti ini motifnya gitu loh. Sebab kan bahasa kitab Wahyu, sekali lagi saya mengerti bahwa bahasa kitab Wahyu adalah bahasa simbol, bahasa yang sulit, tetapi kita sudah terlanjur dengan kata penghakiman, kata darah, kata perang, kata menghabiskan, kata-kata itu kan gempa bumi, kata kelaparan, seakan-akan Allah adalah sutradara, produser, pelaku langsung dari semua kemalangan dari planet bumi. Dan kalau bilang begini, ini kan sudah perang lagi, nah ini perang, ini benar kitab Wahyu ini benar nih, kelaparan, krisis ekonomi, nah ya benar ini memang Tuhan nggak bisa, Tuhan memang menepati janjinya ini gitu ya. Tapi apakah ada, saya bisa melihat dengan jelas, no, motif dari kitab Wahyu adalah ini, motif dari kitab Wahyu, sehingga semua bagian ketika saya membaca kitab Wahyu, saya harus membaca dengan lensa dan kacamata ini. Sebab pandangan saya gini, Gun, kalau kamu pakai lensa, the justice of God, maka semua bahasa yang kita baca akan menjadi berbeda dengan ketika kita membaca dengan lensa relational God misalnya. Kalau kita baca dengan lensa Allah yang menghakimi akan beda dengan lensa Allah yang menyelamatkan gitu ya. Tapi berarti apa the real motive, kembali lagi untuk saya membaca ini loh. Kalau kamu baca dengan ini, sebab kalau kamu tidak pakai lensa ini, kamu tidak baca dengan motif ini, berarti kamu salah membaca atau menafsirkan kitab Wahyu itu sendiri. Oke, jadi misalnya kalau kita berarti harus maksud saya mungkin gini ya, harus real dealnya dengan kitab Wahyu itu ya, maksudnya nggak secara filosofis, nggak secara teologis gitu ya. Oke, misalnya ketika kita membuka misalnya dengan kitab Wahyu, di depan saya ada kitab Wahyu dari New Living Translation. Misalnya tadi yang pertama, misalnya ketika kita baca pertamanya aja, saya baca dari New Living Translation mengatakan this is a revelation from Jesus Christ. Walaupun di asterisk sama NLT yang bisa berarti this is a revelation of Jesus Christ. Yang pertama misalnya kitab Wahyu secara pembukaannya sudah mengatakan bahwa tujuan kitab Wahyu bukan menceritakan tentang antikris, bukan menceritakan tentang end times, bukan menceritakan apa-apa, tapi tujuannya adalah untuk reveal, ya, untuk menyatakan tentang siapa Yesus Kristus itu. Dan kalau kita berbicara siapa Yesus Kristus itu, misalnya di dalam ayatnya yang keempat, misalnya Yohanes mengatakan begini, this letter is from John to the 7 churches in the province of Asia. Dikatakan grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come. Nah, dari dia yang sudah ada, yang akan datang, yang ada dan yang akan datang. Ini kalau kita baca ini kan terjemahan dari kata Yahweh itu sendiri kan. I am that I am. Dan salah satu dari I am dan I am adalah bahwa Allah itu tidak berubah, begitu kan? Dia unchanging, dia kekal gitu. Nah, ini menjadi dasar saya yang kedua, apologia saya kedua gitu. Kenapa kitab Wahyu ini konsisten bahwa dia adalah kebaikan Allah, karena Kristus yang ditampilkan adalah Kristus yang sama gitu, karena Kristus itu kekal, Kristus itu nggak berubah. Dan kemudian kalau kita baca terus, misalnya saya nggak ayat per ayat karena nanti jadi kelas eksposisi malam hari ini. Tapi kalau misalnya kita langsung membaca bagian yang pertama, pasal 2 adalah 7 gereja, saya lewati saja di situ. Tapi begitu misalnya masuk ke Wahyu pasal yang keempat misalnya, buat saya Wahyu pasal keempat dan kelima adalah yang saya sebut sebagai tema atau kisah yang mengontrol seluruh kitab Wahyu.
Karena buat saya motifnya. Wahyu pasal 4 ada seakan-akan teneng gitu ya, babak yang baru, episode yang baru dimulai gitu kan, dibuka crack gitu kan. Yohanes dikatakan melihat ada pintu, ada door yang ke surga, dan kemudian dia melihat di situ. Dan apa yang dilihat yang menarik buat saya yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-8, bicara tentang ada seseorang yang duduk di atas tahta ya, dan itu menunjuk kepada Allah Bapa. Dan beriring dengan itu, kemudian ayat ke-9 masih ke sana. Nah, begitu masuk di dalam Wahyu pasal yang kelima, maka kita melihat, kalau ini kamera ya, saya mengatakan kok ini kamera ya. Kalau dulunya di shoot-nya di bapak begitu. Kemudian pasal 5 tuh tiba-tiba angle-nya berubah. Angle-nya lebih difokus. Change-nya kemana? Kita bisa melihat kemudian ayatnya yang ke 5-6, dia dikatakan ada lamb, ada anak domba yang seperti telah disembelih gitu kan, atau baru saja disembelih. Dan kemudian gambarannya adalah lamb itu adalah lion juga ya. Kemudian puji-pujinya berubah dari, kalau tadi misalnya di dalam ayatnya yang ke-8 misalnya, holy 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 is the Lord God the Almighty, the one who always was, who is and who is still to come. Nah, sekarang berubah misalnya di dalam ayat ke-9 menjadi pujian-pujian kepada Kristus. Dikatakan you are worthy, you are slaughter, your blood has ransom, ya, darahmu menebus, engkau menjadikan mereka sebagai kerajaan imam, dan seterusnya. Dan ayat 12 menurut saya adalah apa itu? Kalau pujian itu apa itu? Anthem race-nya, dikatakan worthy is the lamb who was slaughtered to receive power and riches and wisdom, strength, honor, glory. Lihat di situ dikatakan layaklah anak domba yang telah disembelih. Jadi tekanannya adalah yang telah disembelih. Dan kemudian ayat 13 penutupnya dikatakan blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Jadi buat saya Wahyu 4 dan Wahyu 5, khususnya Wahyu 5, kemudian menurut saya menjadi sebuah naratif yang mengontrol seluruh kitab Wahyu. Berbicara bahwa fokus kitab Wahyu memang bicara tentang the Lamb who was slain, the Lamb who was slaughtered, yang dengan darahnya dia telah membeli, dengan darahnya dia telah menebus, dengan darahnya dia telah menjadikan kita sebagai kerajaan imam. Dan buat saya itu nggak pernah berubah gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pasal-pasal berikutnya berarti harus dibaca dari kacamata itu, dari kacamata worthy is the Lamb who was slain, worthy is the Lamb who was slaughtered gitu. Buat saya begitu, Gordon. Iya, tapi kemudian ada yang bilang iya dia anak domba tapi juga singa, nanti balik lagi singa dari suku Yehuda. Oke. Ya, saya pernah dengerin satu, saya sebutin aja nggak apa-apa, terkenal kok. Ron Kenoly, salah satu albumnya di Majesty misalnya, dia ketika dia pimpin pujian itu dia mengatakan seperti itu, bahwa dia adalah dulunya dia datang, the first is as a lamb. Tapi nanti ketika dia datang, dia akan datang sebagai lion, as a lion gitu kan. Mungkin seperti tadi statement itu berarti seperti yang Gordon katakan, bahwa Yesus Kristus pertama datang sebagai baby, sebagai bayi yang cute, yang imut, savior, compassion Lord, yang seperti itu. Dan kemudian orang akan mengatakan, wait, nanti suatu saat dia akan datang, tapi dia akan datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja yang penuh kekuasaan, yang memerintah dengan gada besi, misalnya seperti itu. Dan pandangan ini menurut saya justru nggak benar ya secara kristologi, karena menurut saya tidak seperti itu. Karena Wahyu pasal 5 tadi dikatakan ketika Yohanes menangis, lalu the elders, penatua di sorga mengatakan jangan menangis. Sebab anak domba itu yang telah disembelih itu mampu membuka segel atau meterainya. Dan ketika Yohanes melihat, yang dilihat bukan the lamb, tapi adalah the lion. Jadi buat saya lamb and lion itu nggak bisa dipisah gitu ya. Oh, ini Yesus dulu lamb kemudian jadi lion, nggak seperti itu. Waktu dia datang pertama kali, he is the king. Oleh karena itu kenapa para majus kemudian menyembah, memberikan seluruh hartanya, dan kemudian bintang yang lagi Natal kita peringati, bintang yang dilihat oleh para majus adalah the star of the king. Itu adalah bintang sang raja. Jadi siapakah dia yang lahir? Dia yang lahir bukan hanya sekedar savior, tapi the savior king menurut saya.
Jadi Ya. antara lamb and lion itu nggak pernah dipisahkan. Waktu Yesus datang pertama kali, he is a lamb, yes, but he is a lion. He is a lion too, gitu kan? Ya, Lion yang menarik. terluka dan segala macam. Nah, menarik sama seperti C.S. Lewis dalam Narnia ya, bahwa yang mati bukan lamb, It's yang not a mati lamb, itu yes. lion, Lion. aslan yang mati. Aslan. Tapi dia Ya. mati seperti anak domba dalam penyembelihan. Tapi dia tetap Ya. lion, bukan lamb. Ya, Ya. menarik. Ya, Kalau begitu, that's good. kalau begitu bahwa semua kitab Wahyu harus dilihat dari gulungan kitab yang terbuka oleh sang anak domba Allah yang telah mati. Artinya kematian Kristus, kebangkitan Kristus lah yang menjadi motif untuk membaca seluruh kitab Wahyu. Kalau begitu, how God reveal His love, bagaimana Allah menyatakan kasihnya lewat kematian dan kebangkitan Kristus, berarti kitab Wahyu harus dilihat sebagai Allah yang mereveal kasihnya. Tapi mungkin kamu bisa balik, tapi aku coba masuk langsung bahwa kalau begitu bagaimana kita membaca seperti tema judul hari ini, The Holy War of the Lamb. Bagaimana tadi itu ya, sudah disimpan. Ini ngempet tadi ini. Gimana membaca perang-perangnya tadi itu loh. Ada darah yang setinggi leher kuda gitu loh. Ya. Kemudian Yesus datang memusnahkan semua yang menjadi lawannya. Nah, ini klimaksnya. Gimana baca yang itu gitu loh. Baca yang gitu itu gimana? Oke, nanti kalau kita punya waktu kita kembali ke segel-segel yang dibuka oleh segel, meterai kan segel. Ya, gemboknya tadi. How about nggak blood? apa-apa deh. Gembok nggak apa-apa, baru setelah itu lanjutin perang. It's okay lah. Oke. Coba sebentar kalau kita berbicara tentang materai ya. Saya dulu membacanya ya seperti itu ya. Ketika gembok atau segel-segel atau materai itu dibuka, kemudian muncul seperti peperangan, kemudian muncul kelaparan, kemudian muncul wabah, sehingga kita kemudian membacanya bahwa Yesus Kristus yang kemudian menyebabkan itu semua, yang menyebabkan malapetaka, yang menyebabkan kelaparan, yang menyebabkan wabah. Tapi come on, coba sekali lagi kita baca secara lebih teliti dengan agak hati-hati, dengan sabar gitu ya, nggak penuh nafsu gitu membaca kitab Wahyu pasal yang ke-6. Sebenarnya itu nggak dikatakan oleh kitab Wahyu kan. Wahyu pasal 6 yang mengatakan begini, ketika anak domba itu membuka segelnya, maka kemudian ada seorang yang mengatakan, come, datang, dan kemudian muncullah kuda putih, kemudian muncullah kuda merah, kemudian muncullah kuda hitam. Sehingga buat saya, ini bukan anak domba yang memerintahkan. Bahkan bukan anak domba yang memanggil 4 penunggang the horse rider itu untuk keluar, begitu kan. Jadi, menurut saya, tidak valid misalnya untuk mengatakan bahwa anak domba yang menyebabkan kelaparan, anak domba yang menyebabkan peperangan misalnya seperti itu. Yang hanya dilakukan anak domba adalah membuka segel sehingga apa yang tertulis di dalam scroll di dalam kitab itu bisa dibaca. Nah, sekarang pertanyaannya scrollnya itu bicara tentang apa? Itu message tentang apa? Itu pesan tentang apa? Itu berita tentang apa? Buat saya ini adalah berbicara tentang bagaimana. Karena ingat bahwa atasnya tadi bicara tentang anak domba yang telah disembelih, korban Yesus Kristus. Jadi menurut saya Wahyu 6 harus dibaca seperti ini, Kodon. Dengan kematiannya di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus itu bisa membuka meaning, arti daripada apa yang terjadi di dalam sejarah. Itu menurut saya. Sehingga ketika kematian Kristus di kayu salib menyediakan kepada kita sebuah lensa paradigma untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dari lensa penebusan Allah, dari lensa kasih penebusan Allah. Menurut saya seperti itu. Sebab kalau tidak dibaca seperti itu, maka kelaparan hanyalah kelaparan. Peperangan hanyalah peperangan. Seperti itu. Tetapi kalau kita bisa melihat itu dari salib Kristus, that's different, ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan hanya sekedar manusia yang rakus, manusia yang tamak, tapi ada the invisible hand of God, ada tangan Allah yang tidak terlihat, yang bergerak di dalam sejarah. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah tangan Allah yang murah hati, yang baik hati? Kita harus melihatnya dari lensa Kristus yang tersalib di atas Kalvari. Seperti itu. Sehingga misalnya,
dengan lensa seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa anak domba yang disembelih itu harus menjadi lensa yang mengontrol kita membaca kitab Wahyu. Tadi diceritakan tentang blood, tentang darah. Ya, kitab Wahyu adalah the bloody book, ya, sebuah buku yang penuh dengan darah di mana-mana begitu ya. Dan tadi saya sudah coba dengan bantuan aplikasi Alkitab, saya mencoba mengeluarkan semua kata blood, darah di dalam kitab Wahyu, yang sangat menarik. Ada banyak kata darah memang di dalam kitab Wahyu. Tetapi darah yang dihubungkan dengan manusia itu hanya ada banyak kata darah di dalam Alkitab. Misalnya laut menjadi darah, sungai menjadi darah, gitu kata, atau bulan menjadi darah. Itu tidak saya masukkan di sini ya, karena itu kan semacam penggambaran metafora. Tetapi yang dihubungkan dengan manusia, darah manusia, buat saya memang kitab Wahyu hanya bicara dua ketika dia bicara blood. Yang pertama adalah the blood of the lamb, darah anak domba. Yang kedua adalah the blood of the saint, darah orang-orang kudus. Nah, tidak disebutkan ada darah orang-orang tak berdosa misalnya. Tidak disebutkan tentang darah penduduk bumi yang kemudian menjadi korban dan itu menjadi darahnya mereka. Enggak. Satu-satunya kalau mau ditafsirkan itu menurut saya ada yang disebutkan tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Tapi di Wahyu 14 itu sendiri yang bicara tentang kilangan anggur itu, kalau kita baca secara detail, secara teliti, itu juga nggak disebutin darahnya siapa, begitu kan? Wahyu 14, misalnya di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-20, misalnya, ya dikatakan anggur itu misalnya ditrempel di kilangan anggur di luar kota, dan darah mengalir dari kilangan anggur itu seperti semacam sungai yang panjangnya 180 mil misalnya. Tapi nggak disebutkan ini darahnya siapa, begitu kan? Dan kalau konsisten dengan ayat-ayat lain dalam kitab Wahyu, misalnya ketika darah dihubungkan dengan manusia, selalu dikaitkan dengan kalau nggak darah anak domba, dan ini adalah darah orang kudus, menurut saya bisa saja saya menafsirkan Wahyu 14 ayat 20, darah ini adalah darah anak domba. Kenapa? Misalnya ada kata-kata ini, misalnya bahwa kilangan anggur di dalam Wahyu 14:20 itu letaknya ada di luar kota, outside the city, ada di luar kota Yerusalem, betul ya. Dan kalau kita bisa membaca bagian Alkitab yang lain, misalnya Ibrani 13 ayat 12 dan 13, maka dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 12 dan 13, saya akan baca saja karena itu penting. Ibrani 13 ayat 12 dan 13 dikatakan seperti ini, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Pintu gerbang mana? Pintu gerbang Yerusalem, pintu gerbang kota, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ingat ada kata darah juga di sini. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi bisa saja kemudian saya membaca berarti Wahyu 14 ayat 20 bahwa darah yang keluar dari kilangan anggur ini bukan darah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, darah orang-orang kafir, maaf kalau saya pakai kata itu. Tapi bisa saja darah ini adalah darah anak domba sendiri yang dikatakan sangat lebar dan sangat panjang, yang menunjukkan that's the mighty river of blood of the lamb. Ini darah anak domba yang begitu berkuasa yang akan menguduskan dan menyucikan setiap kecemaran yang terjadi di Yerusalem sendiri pada saat itu. Saya bisa membaca semacam itu, Gordon. Ya, jadi kemudian berarti enggak bisa. Saya melihat memang bahwa penyebutan darah pertama di awal-awal kitab Wahyu banyak bicara tentang darah Yesus, dan terutama penyebutan darah terakhir di bagian kitab Wahyu banyak bicara tentang darah orang-orang kudus. Jadi kita melihat itu dalam dua konteks, hanya dalam dua istilahnya sandwich itu, di tengah-tengah ketika bicara tentang sungai seperti warna merah seperti darah mengalir seperti setinggi kekang kuda. Itu berarti inti di tengah ini harus dibaca dari dua konteks yang menutup, istilahnya men-sandwich begitu ya. Oke, setuju. I think so. Saya pikir seperti itu ya. Terus misalnya tadi disebutkan jadi tema utama kita misalnya adalah peperangan yang dikenal sebagai peperangan Harmagedon atau peperangan Gog dan Magog misalnya. Dan saya sudah menyimpulkan bahwa perang Gog Magog adalah perang Armageddon. There is no two wars, tidak ada dua perang di dalam kitab Wahyu. Sebenarnya ada satu perang. Tapi yang lebih mengejutkan lagi malam hari ini buat saya, ketika kita membaca tentang peperangan ini dalam kitab Wahyu,
memang disebutkan ada peperangan, tetapi event peperangannya sendiri nggak ada, gitu kan. Persiapan peperangan misalnya kita baca Wahyu 16 ayat yang ke-12 misalnya di Wahyu 16 ayat 12 itu disebutkan, dikatakan malaikat itu menuang gitu kan. Malaikat yang ke-6 menuangkan cawannya kata sungai besar, sungai Efrat, lalu keringlah air itu dan siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur untuk melakukan sebuah peperangan yang disebut peperangan Harmagedon. Tetapi event atau kisah tentang peperangannya itu sendiri nggak ada di dalam kitab Wahyu. Paling-paling kalau ada yang kita sebut sebagai peperangan itu Wahyu 19. Itu peperangannya ada di situ. Nah, buat saya peperangannya kok nggak seru gitu ya. Ya, Saya memang. baca peperangannya nggak seru. Karena peperangannya cuma dibilang begini aja. Dan kembali lagi, tokohnya adalah betul ada the lamb, anak domba itu sendiri ya. Saya baca Wahyu 19 misalnya ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka dan sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar dan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api di atas kepalanya, terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan kita tahu siapa semua penunggang kuda putih di dalam Wahyu 19, tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Ayat 14, semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Wah, ini kayaknya betul-betul mau battle. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat 15, ini peperangannya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Dan setelah itu kita baca terus di bawahnya, kita nggak melihat ada peperangan. Ya, peperangannya yang 19 misalnya, dan aku melihat binatang itu dan raja di bumi serta tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Oke, tapi nggak jelaskan gitu loh. Dan ayat 20 hanya dikatakan langsung tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia dan nabi palsu itu. Dan yang menarik ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Coba, come on, kita lihat di dalam ayat 21. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Siapa penunggang kuda itu? Yesus Kristus. Apa pedang yang keluar dari mulutnya? Firman Allah. Kita tahu berdasarkan Ibrani, firman Allah adalah seperti pedang tajam bermata dua. Yang menarik adalah semua orang lain dibunuh dengan pedang. Maksudnya kalau saya ini ganti, change ya kata-katanya dengan lebih jelas, kan berarti gini. Dan semua orang lain dibunuh dengan firman yang keluar dari mulut Yesus. Mari kita berpikir, semenjak kapan firman bisa bunuh orang ya? Buat saya firman nggak pernah bunuh orang, begitu kan? Firman nggak pernah bunuh orang. Firman adalah the living word. Firman selalu memberikan kehidupan. Dan kalau firman itu memberi kehidupan, maka kita harus membaca ayat 21. Dibunuh itu bukan dalam pengertian hurufiah. Dibunuh menurut saya. Not the slain, betul-betul digorok. Bukan seperti itu menurut saya. Ya, yang dibunuh adalah apa? Kalau kita lihat di atas-atasnya, yang dibunuh, yang ditangkap kan binatang. The beast. Ya, the beast and the false prophet yang ada di situ, yang kemudian dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Saya sangat so blessed diberkati ketika Airbus yang kedua, seminar yang kedua, waktu Gordon bicara tentang the beast, binatang, bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa berubah menjadi binatang. Ada sifat kebinatangan di dalam diri manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika saya mendengarkan Gordon mengajarkan itu, dan saya kemudian membaca ayat bagian ini, saya muncul di dalam pemikiran saya, mungkinkah yang dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus adalah binatang yang ada di dalam diri setiap orang. Binatang yang ada di dalam diri Antichrist. Binatang yang ada di sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Itu yang dibunuh dengan firman. Pedang yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Menurut saya, that's possible. Itu penafsiran yang sangat.
Ya. Apalagi saya tambahkan lagi ketika kemudian dikatakan binatang itu dan nabi palsu dan kemudian nanti dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala di bagian yang kalau nggak salah yang bulan kemarin ketika saya berbicara tentang lautan api. Apa lautan api? Dan saya katakan lautan api sebenarnya adalah berbicara tentang Sodom dan Gomora, ya, karena waktu itu Sodom dan Gomora dihukum dengan api dan belerang dan semua mata air yang ada di Sodom itu berubah menjadi seperti lautan api. Dan sangat menarik ketika kalau betul seperti Bretschers katakan, penafsiran Bretschers bahwa lautan api adalah bicara tentang Sodom, yang menarik di dalam kitab-kitab perjanjian lama kita bisa melihat bahwa lautan Sodom, dekat lautan Sodom adalah the Dead Sea, laut mati sendiri, the Dead Sea. Dan kita membaca misalnya di dalam Yeskiel 16, Zakaria 14, Yeskiel 47, kita bisa membaca nubuatan bahwa the Dead Sea, lautan mati juga dipulihkan, direstorasi oleh Tuhan. Maka kalau saya baca, kalau binatang itu kemudian dan the false prophet dimasukkan ke dalam the Dead Sea, dan Dead Sea kemudian dipulihkan, menurut saya ending dari segala sesuatu ada seperti yang dikatakan Wahyu pasal yang ke-21, bahwa akan ada langit baru dan bumi baru, dan Tuhan memulihkan segala sesuatu kembali seperti Eden. Nah, ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kitab Wahyu tidak bicara tentang pembalasan dendam atau Tuhan yang murka, tetapi kembali lagi Wahyu konsisten dengan kitab-kitab yang lain, bahwa dia sedang membicarakan tentang konsistensi bahwa God is love, God is good, dan kasih Allah adalah kasih yang merestorasi, bukan kasih yang menghukum. Ya, yang ditangkap adalah binatang itu, kemudian Wahyu juga mengatakan bahwa yang ditangkap adalah sinaga ular tua itu, iblis Satan itu. Dan kenapa disebut ular tua? Sebab ya dia sudah tua gitu ya. Sudah dari kejadian 3 dia ada di situ kan. Dari kejadian 3. Artinya di balik setiap tindakan manusia istilah kita melawan kehendak Allah, sebenarnya ada aktor pendorong, aktor yang bermain di balik itu semua. Dalam kejadian 3 dia ular, dalam kejadian 4 dia dosa yang dipersonifikasi, dosa menjadi terpersonifikasi ketika dia berkata, lihatlah dosa sementara mengintip, seperti satu makhluk, satu bis kemudian sementara mengintip. Dan saya setuju bahwa bis itu harus ditangkap, bis itu harus dikurung, di penjara istilahnya, ditangkap. Dan wow, kalau ini benar berarti memang kitab Wahyu adalah kitab hope, pengharapan bahwa satu kali memang benar-benar bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Saya bisa melihat gitu, sebab menjadi aneh juga ketika kita sudah bahas ya, kalau memang dia menghancurkan dalam arti memusnahkan dalam Wahyu 19, pertanyaannya kenapa Wahyu 20, Wahyu 21, kemudian ada bangsa-bangsa lain kan kemudian. Nah, itu yang menjadi aneh, berarti manusia tidak dimusnahkan dalam arti pemikiran kita, tetapi benar-benar yang dimusnahkan adalah binatang yang ada di dalam kita sebenarnya. Jadi iblis itu benar-benar dikalahkan. Wow ya. Apa melihat gitu? Atau ada tambahan lain? Ya. Buat saya yang dihancurkan di dalam ciptaan lama adalah konsisten. Menurut saya adalah dosa, kedagingan, dan sistem dunia. Nah, 3 ini. Ya, kalau mau ditambahkan si ular tua, masukkan aja si ular tua di situ. Tapi saya menyebutnya 3 saja ya. Ada satu yang menarik sekedar saya lupa, bahwa semua binatang yang kamu sempat bicara tentang bis itu, bahwa semua binatang kembali lagi makan, hidup damai, hanya satu yang tidak berubah makanannya itu. Hanya satu yang tidak berubah. Makanannya adalah debu tanah. Debu tanah. Semua kembali pada makan istilahnya makan rumput, tetapi dia hanya ular ini yang nggak pernah berubah, cari manusia terus. Silakan. Sorry. Jadi seperti itu ya. Menurut saya yang dihancurkan oleh Tuhan adalah 3, dosa, kedagingan, dan sistem dunia. Ya, 3 itu yang akan dihapus gitu ya dari muka bumi. Saya nggak tahu ya, saja teman-teman yang ada di ngikuti IG Live ini punya tafsiran sendiri ya tentang kitab Wahyu. Tapi Wahyu 21, keberadaan raja-raja dan bangsa-bangsa itu dulu yang kemudian mengubah sih
apa itu penafsiran saya gitu lah. Kalau ini ada raja-raja, ada bangsa-bangsa, siapa lagi? Padahal pasal sebelumnya kan udah di end gitu, kayaknya udah dihabisin semua. Nah, kalau ini raja-raja dan bangsa-bangsa siapa begitu dah. Dan yang menarik adalah Yerusalem baru yang di dalamnya adalah the tree of life, dikatakan daunnya itu digunakan untuk menyembuhkan, healing to the nation, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu saya sangat percaya bahwa ya ini tujuan, ini Allah yang kita sembah, ini tujuan Allah yang tidak pernah berubah, dan harusnya ini menjadi misi gereja sebagai orang percaya, yaitu bring healings, membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi bangsa-bangsa, karena the Lamb, anak domba itu telah disembelih. Ya. Mungkin ada tambahan lain, Gun, sebelum kita datang pada akhir ini. That's the final episode of God is Good Corner. Ya, ini adalah episode terakhir. Saya coba ingin nitip pesan ini aja sih buat teman-teman yang mungkin ikutin sebagian atau nggak tahu semua dari Geeks Corner. Coba sekali waktu coba didengerin gitu ya, dari episode 1 sampai episode terakhir ini secara langsung gitu ya, untuk dapetin sebuah gambar besar. Karena saya percaya bahwa apa yang kita bicarakan ini, Gordon, ini bukan hanya sekedar bukan sekedar topik yang menarik atau topik yang baru atau topik yang ya mainan para guru gitu, mainan yang baru, nggak seperti itu. Tapi saya percaya ketika konsep God is good, God is love itu betul-betul dipahami, ini akan membantu gereja eklesia untuk masuk ke dalam, saya nggak tahu, mungkin era yang baru, the new era yang dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi ya. Kita akan melakukan satu pendekatan yang baru, approach yang baru, penginjilan yang baru, misi yang baru, pelayanan yang baru, konsep ibadah yang baru, everything is new dari lensa God is Good Theology. Saya cuma mengatakan, encourage teman-teman untuk bukan hanya sekedar memandang ini sebagai sebuah tema yang atau mainan barunya Kodoni dengan Kogun, bukan seperti itu ya. Tapi ini tangkap ini sebagai ya buat saya pesan Tuhan atau suara Tuhan bagi kita semua. Itu aja sih kalau saya, Kodon. Iya, terima kasih Gun. Nanti kita ready lagi tahun depan, kita start lagi tahun depan dengan sesuatu yang baru. Menurut saya bahwa kita harus melihat kembali lagi konsistensi Allah. Jadi bukan Allah yang berubah-ubah, tetapi saya percaya bahwa Dia tetap Allah yang konsisten dengan sifatnya. Allah yang mengundang kita masuk ke dalam sebuah relasi. Dia adalah Allah yang ingin berhubungan dengan kita, makhluk ciptaannya. Dan saya percaya bahwa ketika bicara soal kitab Wahyu, 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, untuk maksud inilah anak manusia itu dinyatakan, di-reveal menurut saya, bahwa supaya dia bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Jadi menurut saya sama seperti apa yang menjadi konklusi dari Gunawan yang terakhir dari kitab Wahyu, is not the destroyer of man. Itu bukan penghancuran akan manusia, destroyer of the earth, bukan menghancurkan muka bumi, tetapi bagaimana dia menghancurkan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang dikatakan tadi, kedagingan kita, sistem dunia, dan kuasa setan dalam hidup seseorang, sehingga kita bisa mengalami yang namanya the ideal world, dunia yang ideal menurut versinya Allah, yaitu dunia Taman Eden, Taman Firdaus. Itu sebabnya Wahyu 21 dan 2 kembali lagi kepada Firdaus Eden yang ada di Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, dan Kejadian pasal 3. Ya, bukan jatuh dalam dosanya, tapi Edennya. Saya berdoa adalah kita kemudian bisa melihat hal yang sama, bahwa kita sementara dikembalikan kepada the ideal world, dunia yang idealnya Allah, Firdausnya Allah, di mana setiap orang hidup dalam kesatuan, dalam shalom, dalam pengampunan, dalam kebersamaan. Kata shalom berarti menjadi satu sebenarnya. Kata shalom berarti menjadi utuh, tepatnya menjadi utuh, menjadi holistik ya. Yang kedua, kita
kita punya social justice, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan yang ketiga menurut saya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi biarlah kita tetap punya pengharapan. Mari kita baca kembali lagi kacamata kita mungkin harus berbeda, tetapi saya tahu Gunawan juga menyadari, kita semua saling menyadari bahwa butuh waktu. Benar-benar kata revelation, benar-benar itu kasih karunia anugerah Tuhan, Anda perlu dibukakan. Tapi saya percaya ketika Yohanes mencoba membukakan ini dengan harapan agar mata setiap pembacanya tercelik dan mulai menjadi sadar bahwa wow, ini keren banget, bahwa in the end ada satu pengharapan bahwa semua hal di muka bumi ini akan dipulihkan dan mengalami redemption dari Tuhan, seluruh ciptaan. Dan buat saya ini wow, mimpi yang sangat besar. Teman saya berkata, kalau ini pesannya Pak, terlalu gede Pak, terlalu gede. Dan saya berkata, sebab kalau terlalu kecil, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, mesti gede. Ya, mesti gede. ya, setuju. Agree. Dia bilang sama saya, wow, ini terlalu gede Pak mimpinya. Saya jawab, iya, sebab dari Tuhan. Kalau dari saya, kecil. Harus gede. Ya, kalau dari Tuhan harus gede. Dan generation over generation, itu akan punya satu visi yang sama. Bagaimana kita melihat all the world itu akan mengalami redemption. Thank you kebersamaan. Ada lagi Gun? Atau langsung bye-bye? Kembali lagi ya, terakhir mungkin yang saya diingatkan lagi ketika baca kitab Wahyu, kemarin saya sudah sempat juga tulis sempat saya bikin gambar di IG saya kemarin, sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh Gene Edwards, ya, dikatakan barang siapa yang mengangkat pedang, ia akan mati oleh pedang. Dan dia yang menolak untuk mengangkat pedang, dia mati di atas kayu salib. Ya. Buat saya, the way of Jesus is non-violence. Ya. Dan ekspresi dari non-violent Jesus adalah dia mati di atas kayu salib. Self-sacrifice di atas kayu salib. Dan biarlah setiap kita, the follower of the Lamb, mengikuti the way of Jesus. The way of love, the way of redemption, the way of non-violence. Ya, saya tiba-tiba ingat bahwa jangan lupa yang menulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Dan Yohanes itu terkenal, Richard Bauckham mengatakan bahwa the gospel of John is the gospel of glory. Bahwa Injil dari Yohanes adalah Injil kemuliaan. Tapi jangan lupa satu hal yang melekat pada Yohanes. Yohanes itu disebut sebagai the apostle of love. Dia disebut sebagai rasul kasih. Bagaimana mungkin seorang yang punya ide tentang cinta yang begitu besar, tiba-tiba bisa menulis sebuah suratan yang kemudian ditafsirkan, diinterpretasi sebagai kehancuran, kematian, kerusakan, atau sesuatu yang sangat-sangat penuh dengan kekerasan. Dan menurut saya tidak. Saya sangat percaya bahwa Yohanes punya ide, dan ide itu terus melekat, hidup di dalam dia. Sehingga semua Injilnya bicara tentang love and glory. Semua suratannya 3 bicara, kalau saya tafsirkan pribadi, love, like, and life. Dia bicara tentang love, dia bicara tentang like, dia bicara tentang life. Tapi tiba-tiba ketika memasuki Wahyu, tiba-tiba bicara tentang penghakiman, kehancuran. Seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Berarti bukan cuma Alkitab menjadi tidak konsisten. Yohanes pun menjadi tidak konsisten. Menurut saya tidak demikian. Yohanes sangat-sangat konsisten. Dia tetap disebut apostle of love. Dia tetap rasul kasih. Orang yang mengatakan yang paling dicintai oleh Yesus, sebab dia terobsesi dengan cintanya Tuhan. Dan menurut saya ya, dia tetap stick pada message-nya, bahwa message-nya adalah love and glory. Dan kita akan melihat glory through the love of God. Kita akan melihat kemuliaan Allah melalui kasih yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Oke, kita ending di sini, Gun. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang bergabung. Thank you so much. Sampai ketemu di tahun yang akan datang dengan program-program yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God is good all the time. All the time. All the time. God is good. Thank you. God bless. Oke. God bless. Thank you. Kitab Wahyu seperti makan ikan bandeng. Kalau membaca kitab Wahyu, duri-durinya harus dikeluarin ya. Banyak durinya. Tapi ya, bahasa
bahasanya apalagi kita udah terdistorsi dengan sudah lebih dulu berpikir begitu sih. Ya. Sehingga bahasanya aja ini loh dimusnahkan, dihakimi, wah pembalasan, perang, aduh. Ya semoga lah, semua bisa menerima, semoga bisa menerima. Ya setuju, dari awal sampai akhir lah didengarin. Oke, thank you, Gun. Oke, thank you Kodon. Thank See you, God you, see bless, you. God God bless. bless, God bless. Gimana endingnya?